yang suhu tubuhnya meningkat, tiba-tiba aja Dusik langsung memegang pipinya Hyejin. Dan ternyata ketika Dusik yang datang membantu Hyejin di klinik diberitahu oleh nenek Gamri bahwa ada keributan di klinik, Dusik pun langsung berlari dengan secepat kilat. Gamri-씨! Oh, 맞아. 이 지금 Setelah mabuk tadi malam, pagi-paginya saat Hyejin bangun, dia kaget karena ada Dusik di sebelahnya. Dia pun langsung kabur dari rumahnya Dusik. Dan dia berusaha diam-diam keluar dari rumahnya Dusik biar nggak ketahuan orang. Tapi ternyata ibu gosip di mana Namsuk melihat semua itu. Di mana dia melihat Hyejin keluar dari rumah Dusik dan langsung disebarkan ke seluruh desa. Dan semua warga pun kaget mendengar berita tersebut. Semua pesan sampai ke semua warga, termasuk temannya Hyejin. Dan ketika Hyejin sampai rumah, dia pun kaget setelah mendengar berita itu. Kemudian ketika dia mau berangkat kerja, dia mulai ingat beberapa hal tentang kejadian tadi malam. Ternyata ketika dia mabuk tadi malam, kelakuannya menjadi aneh. Di mana dia berlari sana-sini dan bernyanyi-nyanyi ditemani sama Dusik. 나 김연아. 우리 집 비밀번호는 잘하지. 나긴 되게 쓰지. 100만. Ketika dia mau berangkat kerja, ternyata di jalan para warga menggosipi dia di sana. Ternyata Hyejin berpas-pasan dengan Dusik. Dan Dusik ngebahas kejadian tadi malam di depan para warga. 뺐더라 설거지도 안 하고 전화 치과가 까먹은 인삼주는 생각. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi sarapan pagi. Dan para warga yang pengen tahu dan juga kepo dengan mereka berdua pun langsung standby di depan restoran, melihat apa yang akan terjadi kepada Dusik dan juga Hyejin. 살짝 열고 볼까? 옆통수가 따가운 게 어째 Ternyata Hyejin sadar akan hal itu dan mereka pun mencoba untuk bersikap seperti biasa agar para warga yang gosip tidak menggosipkan hal yang aneh. 뛰어나가더니 노래하고 춤추고 철봉에 매달리는 야 만졌어? 그럼 아깝고 말고. Namun ternyata gibah tersebut berlanjut di toko kelontong sampai-sampai temannya Hyejin ikutan menggosip bersama mereka, di mana mereka di sana menjodohkan Dusik dan juga Hyejin. Setelah selesai sarapan pagi, Dusik mengajak Hyejin untuk minum kopi bareng. Hyejin bertanya kepada Dusik apakah dia menyukainya. 좋아해? 짜증나 진짜. Di mana Hyejin membicarakan tentang kasta, di mana mereka mungkin emang gak cocok karena latar belakang yang berbeda. 솔직히 우린 좀 아니잖아. 홍 반장이랑 나랑은 소셜 포지션이 내가 홍 반장을 평가하려는 게 아니라. Hyejin mendapatkan informasi dari temannya dia kalau Dusik adalah orang yang pintar banget dari kecil. Dia sering juara, bahkan olimpiade pun dia juara. Dan dia juga merupakan lulusan Universitas Nasional Seoul. Hyejin pun kaget, ternyata seorang Dusik itu adalah orang yang luar biasa. Dia mengatakan informasi yang dia dapatkan itu semua dari ibu-ibu gosip. 홍 반장은 서울대 나왔어. 서울대? 응. 홍 반장은 어려서부터 범상치 않았지. 천장운을 띄. 보면서도 시험만 졌다 하면 그냥 1등은. 왜 이렇게 귀가 간지럽지? Kemudian di sini juga diceritakan tentang masa lalunya Hyejin, di mana dulunya pacarnya Hyejin itu malu dengan Hyejin karena dandanan Hyejin yang culun dan pacarnya pun hanya memanfaatkan Hyejin. Hyejin sakit hati dengan ucapan pacarnya, lalu dia memutuskan untuk pergi sebelum bertemu dengan pacarnya. Di situ jugalah pertemuan pertama Hyejin dengan Sung Hyun. Setelah itu, Dusik bertemu dengan Sung Hyun, di mana di sini Dusik langsung akrab sama Sung Hyun
karena mereka berdua sama-sama menyukai kamera. Dan ternyata kamera Dusik adalah kamera limited edition. 렌즈가 더 구하기 힘들었지. 전 세계 500대 공진 처음? 아니요. 제가 먹방 유튜버구나. 네? 아우 진짜. Kemudian Hwajung ngobrol dengan anaknya, di mana anaknya dia mempunyai wali kelas yang baru. Dan ketika dia bertanya siapa wali kelasnya, ternyata tak lain adalah sang cinta pertama dari mantan suaminya. Ternyata si ibu wali kelas itu dia diajak ngopi sama mantan suaminya, tapi pesannya cuma dibaca. Besoknya karena ada sosialisasi mengenai gigi berlubang yang dilakukan oleh Dr. Hyejin, para orang tua pun datang ke sekolah, termasuk orang tuanya Yijun. Di mana di sini ayahnya Yijun beralasan datang ke sana karena ada acara sosialisasi tentang gigi berlubang. Tapi ternyata Hwajung pun ikutan datang. Hyejin sudah bergegas pergi ke sana dan ternyata di sana pun juga ada Dusik. Setelah itu Hyejin melakukan sosialisasi dibantu sama Dusik sehingga membuat suasana menjadi lebih ceria. Setelah itu ketika sesi pertanyaan, tiba-tiba aja mereka bertanya di luar sosialisasi tentang Dusik dan juga Hyejin, apakah mereka berdua berpacaran. Setelah itu, Bora mau ngebuat gosip tentang Hyejin dan juga Dusik. Tapi untung aja Yijun langsung membungkam mulutnya Bora. 얘들아, 우리 엄마 아빠 그런 자켓 밤에 왜 막아? Setelah itu anak-anak langsung keluar karena bel istirahat sudah berbunyi. Dan sekarang mereka ngelihat gimana perdebatan cinta segitiga antara Hwajung, mantan suami, dan juga sang cinta pertama. Di sisi lain, Pyomi bertemu dengan Yunchul di apotek ketika dia mau membeli obat diare. Awalnya dia berkata kepada Yunchul kalau dia pengen beli obat sakit kepala. Tapi ujung-ujungnya Yunchul pun tahu kalau dia lagi beli obat diare. Dan karena saking malunya sama Yunchul, dia pun langsung pergi dari apotek itu setelah mendapatkan obatnya. Dia pun dihentikan oleh Yunchul. Yunchul mengatakan bahwa emang kenapa kalau beli obat diare. Itu hal yang biasa dan juga bukan hal yang memalukan. Kemudian Pyomi tiba-tiba bertanya kepada Yunchul bagaimana tipe cewek yang Yunchul suka. Lalu Yunchul mengatakan bahwa dia menyukai perempuan yang lembut, juga perempuan yang berpenampilan santai seperti di drama kerajaan-kerajaan. Pyomi di sini merasa kalau syarat yang dibuat sama Yunchul itu bertolak belakang dengan karakter dia. 형이 어떻게 돼요? 좋아하는 그렇지는 않고 그냥 외유내강 형의 근엄하면서도. 이건 아니야, 이건. Kemudian seperti biasa, Dusik meminta bayaran kepada Hyejin atas kerjanya hari ini. Ternyata yang nyuruh Dusik hari ini adalah Pyomi untuk menggantikannya. Lalu Dusik mengatakan dia pengen makan sesuatu dan mereka pun pergi makan. Di sini Hyejin masih ragu apakah Dusik benar-benar lulusan dari Universitas Nasional Seoul. Hyejin menguji Dusik dengan memberikan beberapa pertanyaan. 이거 풀어봐봐. 맞아. 이제 됐어? 맞았어. 본인이 Dan ternyata Dusik dapat mengerjakan soal-soal yang dikasih sama Hyejin. Setelah itulah Hyejin baru percaya kalau Dusik orang yang pinter dan memang lulusan dari universitas ternama tersebut. Kemudian pas mereka lagi makan, tiba-tiba aja ada sesuatu yang menempel di bibirnya Dusik. Hyejin langsung mencoba untuk mengelap saus yang ada di mulutnya Dusik dan membuat Dusik pun grogi. 입에 초장 묻었어. Setelah mereka selesai makan, pas mau pulang ternyata turun hujan. Dan di sini Dusik malah ngajak Hyejin mandi hujan sambil lari-larian di tepi pantai. 하지 마. Ketika Dusik memegang keningnya Hyejin, dia tiba-tiba teringat hal yang sedang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pas lagi mabuk, ternyata Hyejin sempat mencium Dusik. Hyejin menanyakan sekali lagi pada Dusik, apakah benar-benar nggak terjadi sesuatu di antara mereka. Lalu Dusik menjawab nggak terjadi sesuatu. Ternyata Dusik mengalami trauma sesuatu karena dia pergi ke psikolog. Ketika dia mengalami mimpi buruk itu, pas Hyejin ada di sebelahnya.
요즘도 여전히